Halo semua, kenalin nama gue HZ. Jadi di sini dan mungkin materi kedepannya aku bakal yang bikin video soal materi mata kuliah kontrol otomatik. Dan pada video kali ini akan membahas untuk diagram Bode. Jadi diagram Bode itu menurut buku Ogata itu ada di halaman 358 dengan judulnya itu Frequency Response Method atau metode respon frekuensi. Nah, jadi intermezzo dikit buat awal introduction-nya. Jadi, metode frekuensi ini ketika si sistem ini dihadapkan dengan input sinusoidal. Oke. Nah, biasanya metode grafikal atau yang digambar itu ada banyak dan yang paling sering temui itu ada tiga, Bode diagram, Nyquist plot, dan juga Nichols plot. Cuman untuk materi kuliah ini biasanya sampai ujian itu yang dikeluarkan cuma dua, yaitu Bode diagram dan juga Nyquist plot. Pada video kali ini akan berfokus pada Bode diagram aja. Dan ini ada catatan yang aku bikin, nanti bakal aku share ketika video ini sudah diupload. Cuman yang aku pengen tekanin adalah aku di sini adalah akan membahas secara ringkas dan singkat aja, yang inti-intinya aja. Dan kalau teman-teman di sini yang pengen baca lebih lanjut tentang penurunan penjelasannya lebih detail, itu bisa baca buku Ogatanya langsung ya. Kayak gini aku skip aja. Dan ini ke bagian ini. Nah, hashtag intinya nih mah. Nah, ini yang udah aku ringkas. Jadi, seperti yang aku bilang tadi, kan kita ingin bekerja di dalam domain frekuensi, ya kan? Nah, di dalam domain frekuensi itu yang kita mainkan atau yang kita variasikan adalah frekuensinya atau si omeganya. Sini, si omega. Nih, makanya yang darinya kita tadi biasanya pakai S plus 3. Nah, bagian S-nya kita ubah ke J omega. Ini kan kayak di matrik 2 ya. Dari S itu Laplace itu jadi Y itu J omega gitu kan. Nah, sehingga yang tadinya kita punya fungsi transfer GS itu kita ubah jadi G omega. Dan kita pengen lihat bagaimana respons sistemnya terhadap perubahan atau variasi dari si frekuensinya atau omeganya. Oke, nah hal-hal penting yang pertama adalah magnitudo dan fase. Jadi magnituda itu adalah besar gen matriksnya. Jadi kalau misalnya kita punya fungsi transfer seperti ini, ya kan, K per J T omega plus 1, di mana bagian pembilangnya itu hanya punya bagian real, dan bagian penyebutnya ini terdapat bagian imajiner dan juga real. Dan kita bisa cari magnitudanya itu dengan cara akar real kuadrat tambah imaginary kuadrat. Jadi kalau kasusnya seperti ini, itu kita bisa cari dengan seperti ini. Jadi bagian pembilangnya kita pisahkan sendiri, akar K kuadrat plus 0 kuadrat karena cuma real aja. Dan untuk penyebutnya itu adalah akar 1 kuadrat plus T omega kuadrat. Nah, seperti ini. Dan yang kedua adalah fase. Jadi fase itu sudutnya lah dalam diagram Bode. Jadi rumusnya itu tinggal tan inverse imaginary per realnya. Dan ini dapat seperti ini penurunannya. Kalau dijelasin ini mungkin kayak kan di atasnya pembilangnya ada K, jadi karena tidak ada imaginary jadi 0 per K. Nah, ditambah tan yang bagian bawahnya akan penyebutnya. Nah, karena di bagian penyebut, jadi yang awalnya plus jadi min gitu ibaratnya. Jadinya tan inverse 0 min tan inverse T omega. Atau tan 0 kan 0 ya, jadi min tan inverse T omega. Ini. Oke, ini mungkin bagian frekuensinya. Oke, nah kita akan masuk ke bagian diagram Bode. Jadi di diagram Bode ini kita berbicara soal logarithmic plot. Ya, jadi kita logarithmic plot. Nah, logarithmic plot artinya adalah semua magnitudenya kita dalam satuan desibel gitu. Jadi ini contohnya. Jadi diagram Bode itu ada satuan desibel untuk magnitudanya, ada satuan fasa yang dalam derajat, dan untuk bagian sumbu X-nya itu ada omeganya yang kita variasikan seperti yang aku jelasin di awal. Nah, jadi ketika kita menggambar diagram Bode, kita tuh perlu mencari log magnitudenya dan juga fasanya. Tuh. Bagaimana cara mencari log magnitudenya? Tinggal 20 log si magnitudenya gini. Jadi 20 log magnitud si G, J omeganya. Gitu ya. Dalam desibel. Nah, biasanya
dalam kita menentukan gimana sih Bang ininya omeganya kita variasi. Nah, biasanya di buku-buku itu, terutama di buku Ogata itu menggunakan satuan dekade. Dekade itu artinya dari omega 1 ke omega 2 itu dia perbedaannya itu 10 kali omega satunya. Jadi misalnya awalnya dia ada 10, maka sumbu keduanya itu berarti 100. Lanjut 10 pangkat 3 dilanjut sebelumnya. Dan misalnya kayak 10 pangkat min 2 berarti 10 pangkat min 1, 10 pangkat 0, 10 pangkat 1. Jadi kita naikkan skalanya itu step 10 kalinya omega sebelumnya gitu. Kayak gini misalnya ini 10, kali ini ke sini gitu. Jadi yang kita lihat bagian sini aja ketika kita menggambar. Dan biasanya menggambar diagram bodoh ini di kertas namanya kertas semilop. Oke ya. Lanjut untuk faktor. Jadi di diagram bodoh ini kita perlu menghafal faktor ya. Penurunannya bisa baca di buku Ogata. Jadi ini aku singkat aja. Jadi ada faktor gen K. Jadi misalnya fungsi transfernya itu cuman K aja. Nah ini gen K. Dan dia itu karena dia tidak dipengaruhi oleh omega, jadi ketika kita masukin ke persamaan log magnetnya kan 20 log K. Jadi dia konstan di semua omega. Dan untuk fasenya itu 0. Yang kedua tuh ada yang 1/J omega. J omega atau J omega aja gitu. Nah, ini dia tuh ada ini ada rumusnya log magnitude ya. Dia cuma min 20 log W. Kalau yang J omega tuh plus 20 log W. Nah, ini harusnya dikasih pembatas ya. Ini maksudnya buat yang 1/J omega, ini buat J omega. Dan untuk fasenya, nah ini menariknya adalah dia konstan di minus plus 90 derajat. Jadi kalau dia 1/J omega, dia itu min 90. Kalau dia J omega atau di bagian pembilang, dia ini 90. Oke ya. Dan dia konstan. Yang ketiga ada orde. Jadi kalau orde ini yang kita perlu pahami adalah mencari corner frekuensi. Jadi misalnya ada K per J T omega plus 1 yang tadi, berarti kan corner frekuensinya 1/T gitu. 1/T-nya. Gitu ya. Oke. Nah, jadi dia ada beberapa aproksimasi atau ketentuan. Kalau misalnya omeganya lebih kecil dari 1/T, kita bisa asumsiin gain-nya atau si log magnitude-nya itu 0 desibel. Dan ini konstan, jadi kayak garis lurus. Set gitu ketika kita plotnya. Ketika dia lebih besar, kita bisa bikin garis miring itu yang punya kemiringan itu min 20 desibel gitu. Jadi kalau kita lihat di gambar yang sebelumnya seperti ini, nah ini kan corner frekuensinya ada di 1/T. Berarti dia sampai sebelum 1/T dia tuh garis lurus seperti ini, dan ketika dia udah lebih dari 1/T dia garis miring dengan slope 20, ya kalau ini kan minus 20 dB per dekade. Oke, dekade ya, berarti step 10 kalinya. Nah, seperti itu. Jadi slope-nya minus plus 20 dB per dekade atau step 10 kali gitu ya. Ingat. Nah, untuk fasanya itu ketika dia sangat lebih kecil dia 0, ketika pada 1/T itu dia minus plus 45 derajat, dan ketika lebih tinggi dia 90. Ya, jadi diingat ya. Jadi ketika ibaratnya kalau bikin diagramnya di sini dari 0, 45, nah 90 gitu ya. Kayak gini. Nih gambar ini benar nih. Jadi kan ketika 1/T dia 45. Nah, order 2 sama punya corner frekuensi yaitu ketika omega ini sama dengan omega n. Jadi kan persamaannya seperti ini. Ada 1 plus J2 zeta omega per omega n min omega kuadrat per omega n kuadrat. Nah, ini punya corner frekuensi di sini dan untuk ketentuannya seperti ini dia sama seperti order 1 0 dB ketika kurang dari, ketika dia lebih dari dia punya slope itu min 40 ini plus minus 40 ya, plus minus 40, sorry, plus minus 40 dB per dekade gitu ya. Dan fasenya itu, dan ketika dia omega n dia tuh 0 dB, jadi nggak nyumbang apa-apa. Dan untuk fasenya dia itu adalah 0 untuk ketika ini 0 atau dikurang dari WN-nya, terus 90 ketika sama dengan WN, dan W tangennya bisa kita asumsi juga ketika W-nya lebih besar daripada omega n. Jadi dia punya slope-nya minus 40, minus plus minus 40. Beda kalau order 1 tadi 20, kalau ini 40. Ingat itu aja. Nah, kita langsung bahas ke contoh soal. Nah, jadi di contoh soal ini contoh buku soal Ogata.
Jadi mungkin kalian bisa baca penjelasan lebih lanjut, tapi ini pakai cara aku sendiri. Nah, kan kita punya fungsi transport ini. Pertama, kita tuh normalisasikan. Kenapa? Karena kita pengen bagian realnya itu kita harus sama dengan satu, biar gampang. Nah, jadi kita normalisasikan, jadilah bentuk seperti ini nih, dapat seperti ini. Dan kalau lihat semua bagian realnya itu satu, satu, dan satu gitu ya. Gitu ya. Jadi diingat aja. Kecuali bagian gain K sama satu per J omega ini. Nah, kalau kalian lihat di sini kan kita list dulu faktornya. Jadi yang pertama itu kita list faktornya. Jadi setelah normalisasikan list faktor. Nah, list faktornya pertama kan ada gain 7,5. Ada gain 7,5, ada yang J omega plus 3, terus ada J omega pangkat min 1 karena dia penyebut ya. Satu. Terus dia ada juga J omega per 21 dan juga yang order 2-nya, yang ini. Jadi ada total ada 5. Nah, selanjutnya aku adalah mencari corner frekuensinya. Nah, corner frekuensi itu kan cuman punya di order 1 sama order 2, ya kan? Order 1 berarti yang ini, yang ini, dan juga yang ini, ya kan? Udah, berarti kalau kita list dapat akar 2, 2, dan 3. Akar 2 ini dari si order 2, jadi akar 2 ini dapat dari sini, ya kan? Kalau 2 itu didapat dari yang sini, kalau 3 itu dapat, oh sorry, 3 itu dapatnya dari sini. Nah, yang bagian pembilang. Kenapa akar 2 Bang? Jadi sebenarnya ini, satu ini kan omega n kuadrat. Jadi kan kalau misalnya kita taruh di sini itu jadi ya omega n itu kan sebenarnya akar 2 gitu. Gitu. Ya, makanya dapat akar 2. Sip, sip, sip. Oke, lanjut ya. Nah, sebenarnya cara gambar diagram Bode cukup gampang ya. Jadi kalian cari log magnitude-nya. Berarti kan 20 log fungsi transfernya. Nah, kalian masukin nih semua fungsi transfernya di sini nih. Ya kan? 1 plus omega kuadrat per bla 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 gitu kan. Dan untuk fasenya juga sama. Kalian masukin semua fasenya. Ingat, ini kan yang plus itu bagian pembilang, bagian penyebutnya jangan lupa ditandain min. Gitu ya. Oke, nah terus dari semua frekuensinya kalian pilih nih. Nah, karena biasanya kita bicara satu dekade, berarti step kelipatan 10. Kalau aku mulainya bisa 10 pangkat min 2. Cuman kalau di contoh ini, aku ngikutin algata dari 10 pangkat min 1 aja, biar mudah diplotnya. Tapi kalau misalnya kalian pengen 10 pangkat min 2, biar grafiknya terlihat lebih jelas lagi, itu nggak. Nah, kita list nih 10 min 1, 10 pangkat 1, 10 pangkat 0, terus tadi konvergensinya akar 2, 2, 3, sama 10 pangkat 1. Nah, ini bisa diterusin sampai 10 pangkat 2 dan seterusnya. Oke, nah caranya adalah ya udah kalian tinggal masukin aja ini ke dalam sini semua rentang frekuensi nih masukin di sini dan kalian titik-titikin di sini nih. Nah, di garis dulu nih. Jadi garis-garis biru ini namanya kertas semilog. Jadi kan kalian buat dulu satuannya nih. Kalau aku di sini ke setiap kelipatan dua garis ini bernilai 10 kalinya. Jadi 10 pangkat min 1, terus ini 1, ini 10 pangkat 1. Berarti kalau lanjut ini 10 pangkat 2, ini 10, terus di sini 10 pangkat 3 gitu. Oke? Nah, biasanya kertas semilog ini aku bagi dua. Jadi ada yang bagian desibelnya, terus ada bagian fasenya. Nah, kalau misalnya kalian pengen buat terpisah juga nggak apa-apa. Jadi kalian punya dua kertas semilog, satu buat desibel, satu lagi buat fase gitu. Nah, ketika kalian masukkan si rentang frekuensinya, nanti kalian dapat titik-titik nih. Misalnya di sini, ketika 10,1 dapat segini, 2 ini, korona frekuensi pertama, korona frekuensi kedua, korona frekuensi ketiga, juga sampai ke akhirnya 10,1 dapat kayak gini. Ya udah, kalian tinggal garis-garisin aja. Nah, yang perlu di-note adalah sebenarnya kita tanpa mencari langsung itu kita bisa membuat aproksimasi. Jadi kan sebelumnya di sini ada ketentuan-ketentuan nih yang kita pelajarin. Nah, sebenarnya ini ngebantu ngebuat aproksimasi gitu. Contohnya, misalnya gini nih. eh Ketika 10 pangkat min 1, di mana 10 pangkat min 1 ini kan kurang dari seluruh korna frekuensi ya, ya kan? Artinya, yang memberikan log magnitude itu kan cuman si bagian yang ini kan, bagian J, 1 per J omega, ya kan? Karena dia punya slope minus 20 desibel per dekade, ya kan? Sama si gen log K, yang ini, dapat gen 7,5. Ya, jadi kurang lebih ya dia dapat di titik ini gitu. Jadi kita 20 ditambah kayak gen log K itu ya 20 juga kan. Jadi 20 tambah 20 kan 40 di sini. Nah, ini titik yang ini pengaruh dari si 7,5 sama yang 1 per J omega gitu. Nah, lanjut yang ke satu kan step kenaikan satu, kalau si 7, dia kan turun nih.
ya kan dia turun. Karena 1 per J omega itu punya slope, dia punya slope untuk turun. Jadi dia turun terus set 20 20 per ini kan berarti 20 dB per dekade gitu. Nah, terus ini kan ada corner frekuensi pertama itu akar 2 kan itu punya si order 2. Nih di order 2 ini kalau kalian lihat dia sebelum corner frekuensi 0 dB dan setelah corner frekuensi dia bakal punya slope min 40 ya kan karena dia di penyebut ya. Jadi ketika akar 2 ini ya kita tinggal sebenarnya ini harusnya garis lurus ya. Garis lurus ini berarti ini salah. Dihapus dulu. Nah, sorry. Nah, gini aja. Nah, sebenarnya ini bukan titik sini berarti harusnya di sini kita ngikutin bentuk garisnya harusnya dari sini ke sini dan ke akar 2 karena dia masih minus 20. Set, nih sampai akar 2. Nah, gini. Oke. Nah, sudah sampai sini. Nah, akar 2-nya kan di sini nih. Nah, akar 2 kan di sini. Set, ya kan? Dan ketika dia akar 2 dia turun jadi minus 40 berarti minus 40 dB kan gradiennya. Ketika dia melebihi kode frekuensinya. Jadi minus 40 ya kan ditambah minus 20 dari yang punya si 1 per J omega tadi. Jadinya turun lagi nih. Lebih curam lagi sampai ke corner frekuensi berikutnya. Set gitu misalnya. Nah, dari sini ini kan corner frekuensi yang 2 nih. Nah, yang 2 itu kan punya si order 1. Nah, order 1 ketika dia lebih dari corner frekuensinya bisa dilihat di sini dia dia bikin garis miring slope 20 dekade. Jadi dari minus 60 tadi tambah lagi minus 20 berarti minus 80 berarti lebih turun lagi nih. Saat gini misalnya. Saat gitu. Nah, dan ini udah dapat kan? Minus 20. Nah, kan langsung ke corner frekuensi yang 3. Corner frekuensi yang 3 itu ketika dia melebihi di mana di order 1 dia plus 20 karena kan si corner frekuensi 3 itu punya pembilang ya ini. Dia kan pangkat positif. Jadi dia plus 20. Jadi dari min 80 jadi minus 60. Berarti dia balik lagi dia masih minus 60. 60 tadi yang ini ya. Nanti kita tarik garis sampai dia ke ini 10 pangkat 1. Berarti sini. Nah, kurang lebih kayak gini. Ya, kurang lebih gini. Nah, ini kan aproksimasi. Kalian bisa kasih dia tuh error kayak minus plus minus 3 dB. Jadi ada di bukunya tuh plus minus 3. Jadi dari seluruhnya aproksimasi kalian bisa taruh seperti ini nih. Berarti kalian gambar sebenarnya gambar diagram budaya kayak gini aslinya. Nah, cuman kalian kalau misal gambar garis lurus kayak ini udah kalau dari gue udah gue benerin gitu sih. Dan buat fasenya kalau dari gue cara gampangnya kalian tinggal ngikutin titik-titik yang tadi sih pakai rumus yang ini. Nih, kalian pakai rumus fase yang ini. Nanti kalian kan dapat titik-titiknya kayak minus 90, gini gini giniin. Nah, ya udah kalian tinggal buat melengkung gini aja. Jadi emang kalau di buku tuh garis fase itu dia skew tulisannya. Skew itu kayak melengkung gitu. Jadi ketika kalian dapat titiknya jangan di garis lurus ya. Tapi lebih ke kalian coba bikin ya bengkok ular gini lah gitu. Gitu sih dari gua. Dan mungkin catatan buat yang bagian fasa ini, kalian coba cari pertama titik awalnya, terus program minus 1 sama ketika dia itu menuju tahingga. Nah, ketika menuju tahingga itu yang perlu diperhatiin. Ketika menuju tahingga, itu kan yang fasa yang paling berpengaruh kan ini nih, order 2, min 180. Ketika tahingga juga yang ini dia dapat min 90 kan, order 1. Nah, cuman yang order 1 ini ada dua, si bagian ini, di bagian penyebut dan bagian pembilang. Jadi min 90 ditambah 90 kan 0, jadi nggak berpengaruh. Jadi yang berpengaruh pertama ini min 180. Nah, yang kedua yang berpengaruh itu kan adalah si bagian 1 per J omeganya, di mana 1 per J omega itu dia nyumbang konstan min 90. Jadi totalnya adalah min 180 kurang 90 kan? Jadinya min 270. Jadi, oh yaudah berarti ketika triangle pasti dia menyentuh min 270 atau di sini.
Makanya kita udah tahu titik awalnya di sini, klik aja. Set, gitu. Itu sih untuk diagram Bode. Nah, ini ketika kita coba di MATLAB, hasilnya sama yang kurang lebih kayak gini. Dan untuk kode MATLAB-nya udah sempat gua buat seperti ini. Wah, connection loss. Coba deh. Ya mungkin nanti bakal gua kasih tahu. Oke, kurang lebih nih kode MATLAB-nya mungkin bisa kalian SS atau nanti gua kasih juga. Nanti tinggal run aja, nanti didapat dua gambar. Nah, gambar yang pertama ini gue pengen kasih lihat ke kalian pengaruh dari masing-masing faktor tadi. Kayak ini G1 itu yang 7,5 faktornya gimana dan sebagainya. Gambar yang kedua itu khusus untuk yang keseluruhan fungsi transfer gitu, yang kita dapatkan di hasil tadi. Oke, sekian aja dari gue, itu aja untuk videonya. Terima kasih udah nonton, semoga terus ngerjain tugasnya. Dan apabila ada pertanyaan ataupun ada kritik dan saran terkait video ke depannya, bisa sampaikan lewat gue ya, lewat PC ataupun lewat komen videonya. Terima kasih.